UTS Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kusul Endisa Dwi Ningtyas, NIM 1262052132221 dari kelas PGMI 6 DO. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Jenis-jenis komunikasi yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal, serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya berupa lisan saja, namun meliputi pula komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya dengan struktur. Yang keempat, komunikasi informal. Komunikasi yang tidak terstruktur dan lebih santai seperti percakapan sehari-hari. Untuk memastikan komunikasi yang baik, beberapa aspek yang harus ada antara lain yang pertama, kejelasan. Komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi yang jelas. Yang kedua, ketepatan. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus benar-benar akurat dan tepat. Yang ketiga, konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi terjadi. Yang keempat, alur. Keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat penting dalam menjalin komunikasi yang efektif. Yang kelima, budaya. Aspek ini tidak menyangkut dengan bahasa dan informasi, tetapi berkaitan dengan tata krama dan etika. Soal nomor 2, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Dengan memahami dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar, maka diharapkan siswa lebih termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar siswa, serta paham terhadap materi yang disampaikan dan melaksanakannya. Cara apa saja yang bisa guru lakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pada siswa, sehingga siswa dapat melakukan komunikasi yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, menjadi komunikator yang andal. Syarat pertama adalah guru harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan menjadi seorang komunikator yang handal. Dengan begitu, guru dapat menjadi contoh sekaligus sosok inspiratif bagi peserta didiknya. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Guru dapat pula mempersiapkan beberapa pertanyaan yang siap diajukan kepada siswa terkait materi yang disampaikannya. Yang ketiga, menerapkan metode belajar diskusi. Salah satu metode pelajaran yang bisa digunakan untuk mendorong siswa aktif berbicara adalah metode diskusi. Pertanyaan ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas, yaitu yang pertama, respect. Respect atau penghargaan adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Dalam hal ini adalah siswa. Jika guru pintar harus mengkritik atau menegur siswa, lakukan dengan cara tepat sehingga tidak melukai harga diri dan kebanggaan siswa. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Komunikasi di dunia pendidikan juga harus menempatkan empati sebagai pedoman sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Yang ketiga, audible. Komunikasi dalam pembelajaran harus dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik oleh guru maupun siswa. Sebuah pesan akan tersampaikan dengan baik jika disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan.
Pertanyaan keempat, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan. Sebagian dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ucapan atau pesan sulit dimengerti. Yang kedua, persepsi negatif. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, jarak kedekatan komunikator dan komunikan. Yang kelima, gangguan komunikasi. Dan yang terakhir, perbedaan dialek atau bahasa. Dan cara mengatasinya yaitu yang pertama, dengarkan dengan empati. Yang kedua, hindari asumsi dan dugaan. Yang ketiga, bicara dengan jelas dan tegas. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang kelima, kelola emosi dengan bijak. Yang keenam, gunakan humor dengan hati-hati. Dan yang terakhir, latih keterampilan komunikasi.